Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Nurul Huda rahimakumullah. Alhamdulillah, baru saja kita selesai membaca surah Yasin. Semoga dengan wasilah membaca surah Yasin tadi, Allah turunkan rahmatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas pada malam hari ini sekitar tentang amalan-amalan yang kalau kita kerjakan maka setara pahalanya dengan mengerjakan ibadah haji dan umroh. Amalan-amalan kalau kita istiqomah kerjakan maka pahalanya setara dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Tentunya kita mengetahui bulan ini adalah bulan haji, bulan musim haji. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Ibadah haji itu pada bulan-bulan tertentu. Termasuk dari sekarang bulan Dzulqa'dah, ya, Dzulhijjah. Kita juga mengerti dan sudah tahu bahwa ya, sebagian dari saudara-saudara kita kaum muslimin ada yang sudah berangkat yang menuju Madinah, termasuk guru kita ya Haji Nasir Zain. Informasinya kemarin beberapa hari yang lalu kemarin itu beliau sudah sampai di Madinah membawa jamaah. Kita doakan tentunya semoga jamaah atau saudara-saudara kita kaum muslimin yang akan melaksanakan ibadah haji, Allah berikan kemudahan dalam pelaksanaannya, Allah berikan kelancaran dalam pelaksanaannya, dan kita yang belum bisa melaksanakan ibadah haji, semoga di tahun-tahun yang akan datang Allah takdirkan kita bisa melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 97 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban manusia kepada Allah yakni melaksanakan ibadah haji. Ya, bagi siapa? Tentu bagi orang yang mampu melaksanakannya. Dan ibadah haji secara hukumnya wajib, tetapi wajibnya bagi yang mampu. Inilah salah satu rukhsah, keringanan, dispensasi bagi umat Islam. Dan dalam Islam itu ada rukhsah, ada keringanan. Ibadah haji secara hukumnya wajib, tapi bagi mereka yang sudah mampu melaksanakannya, mampu secara fisik, mampu secara materi, ya secara finansial. Ya, kalau seandainya ibadah haji ini diwajibkan bagi seluruh umat Islam tanpa memandang kaya dan miskin, ya seperti kita yang belum punya keluasan rezeki, bagaimana nantinya? Tapi alhamdulillah, ya alhamdulillah ini keringanan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tentunya kita pasang niat aja dulu, ya Pak. Kita pasang niat dulu.
Ya, nanti Allah yang mengatur segalanya. Allah yang mengundang orang-orang yang Allah pilih. Ya, kita nggak tahu nanti ya. Manakan pasalnya, ya kita niatin semoga ya, kita ini bisa berangkat ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Man malaka zadan wa rahilatan. Barang siapa yang punya bekal cukup, ya, punya uang banyak, punya harta banyak, dan mampu warahilatan tuballighuhu ila baitillahi, mampu dia sebenarnya untuk melaksanakan ibadah haji, pergi ke Baitullah, thumma lam yahujja, akan tetapi dia belum berhaji, dia belum melaksanakan, ya, karena bakhil, karena sayang hartanya, karena alasan-alasan lainnya. Secara materi, secara finansial dia mampu, tapi belum melaksanakan ibadah haji. Apa kata Nabi? Bala alaihi ayyamuta insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Maka kata Nabi, silakan pilih mau mati dalam keadaan Yahudi atau mati dalam keadaan Nasrani. Dan inilah wabihada nihayat tasydid, ini larangan yang keras yang Rasulullah sampaikan, ya, ala man yatrukul hajja ma'al istithaq, pada orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji padahal sudah mampu, ya, ada rezeki banyak, ada harta banyak, tapi nggak mau haji. Ya, ini silakan pilih nanti kalau mati, mau mati secara Yahudi atau secara Nasrani. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan kita, Allah berikan rezeki yang halal dan barokah, rezeki yang luas, sehingga mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, walaupun kita belum bisa melaksanakan ibadah haji, ya, karena kekurangan harta atau lain sebagainya, Rasulullah memberikan kabar gembira. Ada kabar gembira yang Rasulullah berikan. Ada amalan-amalan yang kalau kita istiqomah melaksanakannya, maka pahalanya setara dengan ibadah haji dan ibadah umroh. Tapi bukan berarti ini amalan kita kerjakan kemudian gugur kewajiban haji kita, bukan. Ya, bukan. Udah laksanain amalan ini, berarti saya nggak perlu haji lagi dong, tetap ada kewajiban. Ya, ini motivasi yang Rasulullah berikan. Apa yang pertama? Konsisten sholat jamaah 5 waktu di masjid dan sholat sunnah duha. Yang pertama, ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja bi baitihi mutatahhiran ila sholatil maktubatin fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Dan barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersih, sudah bersuci, sudah berwudu, keluar dari rumah udah wudu, wudunya dari rumah, nggak wudu di masjid, wudunya di rumah, udah bersih, tinggal jalan. Ila sholatil maktubatin, keluar dari rumah sudah dalam keadaan suci untuk melaksanakan sholat fardu, ajruhu ka ajril hajjil muhrim, maka balasannya, pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah. Harus makin semangat sholat jamaah ya Pak. Ya, ternyata orang yang istiqomah sholat 5 waktu berjamaah, sudah ambil air wudhu dari rumah, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji. Wa man kharaja ila tasbih duha, barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat sunnah duha, la yusibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Barang siapa yang keluar untuk melaksanakan sholat sunnah duha, tidak ada
kemauan apapun kecuali untuk melaksanakan sholat sunnah duha, maka pahalanya seperti melaksanakan ibadah umroh. Ya, sholat sunnah duha. Jadi sholat fardu berjamaah, menjaga sholat wajibnya berjamaah dari rumah sudah berwudu. Dan alhamdulillah ini bapak-bapak sepertinya sudah terbiasa. Ya, ambil wudu dari rumah, mau sholat berjamaah. Paginya ya luangkan waktu kita untuk sholat sunnah duha. Ya, sholat sunnah duha. Kemudian yang kedua, amalan yang kalau kita istiqomah melaksanakan amalan ini, maka pahalanya seperti haji dan umroh. Apa yang kedua? Zikir setelah sholat subuh berjamaah sampai terbit matahari, lalu sholat sunnah 2 rakaat. Nah, hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shallal ghadati fi jama'atin." Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada, kemudian duduk, yadhkurullaha, berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ya, berzikir kepada Allah ini banyak sekali penafsirannya. Bisa dengan membaca tasbih, zikir tahlil, bisa juga dengan membaca Al-Quran, bisa juga dengan duduk di majlis ilmu mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Ini bagian daripada zikir kepada Allah, ingat Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk mengingat Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin, maka pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Orang sholat subuh berjamaah, oh di sini masya Allah ya, udah nggak diragukan lagi lah. Alhamdulillah ya, subuhnya selalu ramai. Alhamdulillah, ini banyak saksinya pokoknya. Ya, banyak saksinya. Oh, jadi di Bojong itu di musola, alhamdulillah, laki-lakinya kadang 2, kadang 3, emak-emaknya 4. Masih baru, ya masih baru. Alhamdulillah. Begitu perbandingannya jauh lah kalau sama Nurul Huda. Di sana kalau sholat masih banyak suara anak-anak yang berisik. Begitu tadi saya imamin, Allah, sepi benar, sepi banget itu, nggak ada suara apapun. Alhamdulillah. Saya takut sama Bang Agus kayaknya. Takut diteriakin ya, luar biasa. Ya, terjaga. Kita nikmat banget sholat berjamaah di sini. Subuhnya juga ramai, alhamdulillah. Istiqomah bapak-bapak, insyaallah ya, alhamdulillah. Orang yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk mengingat Allah dengan baca Quran, mendengarkan tausiah, kegiatan-kegiatan yang baik sampai terbit matahari, kemudian disambung dengan sholat sunnah 2 rakaat. Nah, ini yang sering dikerjakan oleh guru-guru kita. Ya. Ustaz Nur Zaman, Ustaz Badru Zaman, habis taklim kuliah subuh selesai, udah terbit matahari. Kalau kita perhatikan selalu sholat sunnah 2 rakaat ya Pak. Dan jamaah juga banyak yang sudah mengikutinya. Itu namanya sholat sunnah isyraq, ya sholat sunnah isyraq. Jadi makin semangat nih. Kita udah ketemu dalilnya ternyata di sholat sunnah isyraq. Ya. Jadi kalau istiqomah ngamalin itu, insya Allah pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Kemudian yang ketiga, pergi ke masjid untuk menuntut ilmu atau mencari kebaikan. Ya, hal ini berdasarkan dari riwayat Abu Umamah bahwa Rasulullah bersabda, "Man goda ilal masjid." Barang siapa yang pergi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada maksud apapun kecuali untuk belajar, ya, belajar kebaikan. Au yu'allimahu, atau mengajarkan. Belajar atau mengajarkan. Jadi kita sekarang ya duduk di masjid, kita dengarkan nasihat,
Ya, ada yang belajar, ada yang mengajar. Orang seperti ini kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuh, maka pahalanya seperti pahala haji, bahkan kata Nabi aman hajatuh, sempurna hajinya. Masya Allah ya. Ini fadilahnya, keutamaannya, amalan-amalan yang kalau kita istiqomah ini nilai pahalanya seperti ibadah haji dan umroh. Ya, bukan berarti gugur kewajiban hajinya, bukan ya, bukan. Kalau sekarang kita ngamalin ini, ya mudah-mudahan Allah berikan keluasan rezeki, bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, inilah 3 amalan. Sebenarnya banyak, ada yang menyebutkan 10 ya, tapi dalam kesempatan ini yang Pak sampaikan 3 saja. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, istiqomah mengamalkannya. Al-Fatihah. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والاخره. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى ال محمد والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.